warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassis Jam'iyyat Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmatnya untuk kita dan kita diberikan kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bagian akhir dari bab ini. Mari kita baca wasahha. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wasahha lan wasahih an Anas bin Malikin, saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Anas ibn Malik, ma masastu ora gepok sapa ingsun dibajan ing dibaj ing kain sutra wala hariran kain sutra dibaj wala hariran lan ora ing sutra aliyana kang luweh lembut min kaffi Rasulillahi saking epek-epek tangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu lan ora ngambu sapa ingsun raihatan ing ambu suci qattu babar pisan
kanat kang ana apa raihah iku atyaba kang luweh wangi min raihati Rasulillah tinimbang saking ambu wangine Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu lan yakti bener-bener wis khidmah sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina ing dalam 10 pira-pira tahun. Fama qala mongko ora dawuh sapa Kanjeng Nabi li maring ingsun uffin qattu babar pisan wala li syai'in lan ora dawuh li syai'in sapa Kanjeng Nabi li syai'in maring suwiji-wiji fa'altuhu kang wis nglakoni sapa ingsun ing syai' lima krana apa fa'alta lakoni sapa sira kaza ing mengkene wala li syai'in lan ora maring suwiji-wiji lam af'alhu kang ora nglakoni sapa ingsun ing syai' ala fa'alta ana ta ora nglakoni sapa sira kadza ing mengkene wa kadza lan ing mengkene. Hadirin rahimakumullah, kita masih membahas tentang kemuliaan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menyentuh dibaj wala harir, tidak menyentuh sutra dibaj atau harir. Dibaj itu ya, semacam pakaian yang dipintal dari sutra asli, bagian dalam dan luarnya, yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini menceritakan tentang fisik, ya, fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu telapak tangan Nabi yang halus. Kemarin kita sebutkan bahwa telapak tangan dan telapak kaki Nabi itu tebal, tetapi bukan kasar, halus, lebih halus dari sutra. Wala syamamtu raihatan qattu, dan aku tidak mencium bau wangi yang lebih wangi dari bau wanginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin juga sudah kita jelaskan bagaimana badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wangi, dan beliau mencintai hal-hal yang wangi, dan badan Rasulullah termasuk air keringat Rasulullah semuanya wangi dan lebih wangi dari minyak misik. Nah, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak mencium bau yang lebih wangi dari bau wanginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga masih berbicara tentang fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad khadamtu, sekarang tentang akhlaknya. Beliau mengatakan, Anas bin Malik kita tahu beliau adalah pembantu Rasulullah. Kemarin waktu kita menyebutkan para pembantu Nabi, ada diantaranya adalah sahabat Anas bin Malik, yang memang oleh ibunya sejak kecil itu sudah diberikan untuk Nabi agar bisa berkhidmah membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau tercatat menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama 10 tahun. Waktu yang lama, 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah. Dan karena itu beliau kemudian mendapatkan ilmu banyak, dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan, aku menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun dan tidak pernah satu kali pun Nabi mengatakan uff. Uff ini kata-kata celaan, kata-kata celaan kepada seseorang.
Jadi Nabi selama 10 tahun, ini kan biasa kata-kata uf ini diucapkan oleh orang apa? Orang yang tidak baik. Sering diucapkan oleh seorang majikan kepada para pembantunya. Mengatakan uf atau kamu ini gimana misalnya. Itu ada kata-kata celaan terhadap orang lain. Anas bin Malik sebagai pembantunya selama 10 tahun nggak pernah mendengar Nabi itu menghardik atau mencela beliau sebagai pembantu dengan kata-kata uf, sama sekali tidak pernah. Nah, ini menunjukkan beliau orang yang akhlaknya sangat mulia. Walali syai'in fa'altuhu, dan beliau tidak pernah mengatakan kepada Nabi tidak pernah berkata kepada Anas bin Malik selama 10 tahun tentang apa yang beliau lakukan dengan mengatakan, kenapa kamu melakukan ini? Ditegur. Anas bin Malik dengan ditegur misalnya, kenapa kamu melakukannya? Itu tidak pernah Nabi menegur seperti itu. Walali syai'in lam af'alhu, dan Nabi tidak pernah berkata tentang sesuatu yang tidak aku lakukan. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak melakukannya? Kalaulah kamu melakukannya, maka kan begini dan seterusnya. Nah, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi kepada pembantunya, yaitu Anas bin Malik. Nah, beliau tidak pernah menegur dalam urusan-urusan pekerjaannya, beliau tidak menegurnya yang bisa menjadikan pembantunya, dalam hal ini Anas bin Malik, itu bisa grundel dalam hatinya, itu tidak pernah. Kan sering para pembantu ini menjadi sasaran ucapan yang tidak enak dari majikannya. Sering para pembantu itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari perbuatan dan sikap pembantunya. Kenapa? Karena posisinya yang rendah dari sisi strata sosial. Yang kedua, dia sebagai pekerja yang mendapatkan upah dari majikannya tersebut, maka mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik, baik dari sisi ucapan maupun perbuatan dan sikap. Itu biasanya sering terjadi yang seperti itu, penganiayaan, penghinaan majikan terhadap pembantunya, itu biasa terjadi. Yang sering terjadi kan dari atas ke bawah. Penghinaan, pelecehan ataupun hinaan, itu yang sering terjadi begitu, dari majikan ke pembantu misalnya, kemudian dari suami kepada istrinya, dari orang kaya kepada orang miskin, dari orang misalnya berilmu kepada orang bodoh, dari orang yang sehat kepada orang yang cacat. Itu sering yang dilakukan kayak seperti itu. Kenapa? Karena mereka merasa lebih baik, merasa lebih dari yang lainnya, sehingga celaan, hinaan sering dilontarkan, termasuk dari majikan kepada pembantu, dari tuan kepada budaknya, ya, sering dilakukan seperti itu. Tapi Nabi nggak pernah. Kepada para pembantunya, beliau menjaga akhlaknya, sikapnya, perucapannya, sehingga tidak pernah menyakiti mereka para pembantunya. Termasuk di sini yang menceritakannya, yang membuat testimoni adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun bukan berarti Nabi itu diam saja ketika misalnya para pembantunya membuat kesalahan. Bukan berarti seperti itu. Ini kan seakan-akan Nabi udah biarkan saja, bebas dia melakukan apa saja sekehendaknya. Tidak seperti itu juga. Ini kan dalam urusan pekerjaan duniawi. Tetapi kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat agama, jika Nabi melihat suatu pelanggaran terhadap agama yang haram dikerjakan, yang wajib ditinggalkan, maka Nabi tidak akan diam. Nabi pasti menegurnya.
Nabi pasti akan mencegah jika kemungkaran dilakukan. Nabi akan mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, li syai'in di sini li syai'in fa'altuhu artinya perbuatan yang bersifat duniawi. Kalau dia melakukan perbuatan yang haram, ya akan ditegur. Kenapa kamu melakukan ini? Jangan kamu melakukannya. Nah, itu sebuah kewajiban, kewajiban bagi kita. Bukan hanya bagi Nabi, juga bagi kita. Kalau melihat misalnya anak kita atau istri kita atau pembantu kita melakukan kemaksiatan, ya ditegur. Tapi kalau dia melakukan sebuah perbuatan duniawi yang tidak cocok untuk kita, Nabi tidak melakukan teguran yang menjadikan pembantunya itu kemudian dongkol atau tersinggung, sakit hatinya, itu tidak dilakukan. Tapi kalau yang wajib ditinggalkan, yang haram dilakukan, maka Nabi pasti tidak akan diam. Karena kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita lanjutkan. Qad jama'a, teman-teman wis ngumpulaken sapa Allahu Gusti Allah taala lahu kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kamalal akhlaqi ing sempurnane akhlak atau ing akhlak kang sempurna, ing sempurnane akhlak, wa mahasinal af'ali lan ing pira-pira baguse penggawe, wa atahullahu lan wis nekaaken ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Allahu Gusti Allah taala ilmal awwalina ing ilmune al awwalin kang pira-pira wong kang kawitan, wal akhirin lan pira-pira wong kang akhir, wa malan ing perkara fihi kang iku ing dalem an najatu utawi keselamatan, wal fauzul lan kemenangan. Wa huwa lan utai Kanjeng Nabi iku ummiyun, wong kang ummi, la yaqra'u tegese ora maca kang tertulis, wala yaktubu lan ora nulis sapa Kanjeng Nabi. Wala muallima lan ora ana guru iku maujud ketuwe lahu ketuwe Kanjeng Nabi minal basyari saking menungso. Nasya'a wis tumbuh sapa Kanjeng Nabi fi biladil jahli ing dalam daerah bodho, daerah kang isine wong-wong kang bodho, wasahara lan pira-pira wasahara lan pira-pira padang pasir. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan akhlak mulia pada diri Rasulullah. Semua akhlak yang mulia semuanya dikumpulkan pada diri Rasulullah yang menunjukkan maksudnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ahsanun nasi khuluqan. Beliau itu adalah a'zamun nasi khuluqan, orang yang paling agung, orang yang paling mulia akhlaknya. A'lan nasi khuluqan, orang yang paling tinggi akhlaknya. Tidak ada yang melebihi kemuliaan akhlak Rasulullah. Para sahabat seperti Abu Bakar, akhlaknya mulia. Umar, Utsman, akhlaknya mulia. Para aulia, akhlaknya mereka mulia. Tetapi kemuliaan akhlak mereka tidak bisa menandingi kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya paling tinggi, akhlaknya paling agung. Kemarin disampaikan oleh Sayyidah Aisyah bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Semua akhlak mulia dalam Al-Quran dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan oleh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga kalau kita membaca Al-Quran, kita temukan akhlak mulia diterangkan di sana, maka itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya akhlak beliau sampai dipuji sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang memuji bukan sesama manusia. Yang memuji bukan orang tuanya, yang memuji bukan hanya masyarakat, tetapi yang memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sang Pencipta. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar la'ala di sini apa? Pertama dipakai kata inna yang menunjukkan takkid, kemudian ada la itu juga menunjukkan takkid. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar orang yang menetapi akhlak yang agung. Akhlak kamu itu sangat agung. Kriteria akhlak yang 3 yang kemarin kita sebut itu semuanya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu. Termasuk beliau berbuat baik kepada orang-orang kafir. Sehingga banyak orang kafir yang takjub dengan kebaikan akhlak beliau dan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah dan masuk ke dalam agama Islam. Orang yang ketemu Nabi pasti mereka akan senang. Mereka akan gembira, mereka akan nyaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaan akhlaknya. Mereka yang mendustakan Nabi, mereka yang kafir mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri mereka apa? Mereka juga mengakui kemuliaan akhlak Nabi. Mereka nggak masuk ke dalam agama Islam, mereka kufur mendustakan Nabi. Itu rata-rata adalah yang paling utama tentu saja mereka nggak mendapatkan hidayah Allah, itu yang pasti. Tetapi penyebab mereka tidak menerima dakwah Nabi dan mereka kufur terhadap Nabi, itu adalah karena gengsi mereka. Itu adalah karena gengsi mereka. Karena semestinya secara zahir ketika mereka melihat bahwa Nabi itu adalah amin, orang yang terpercaya, sejak kecil mereka menjulukinya dengan sebutan Muhammadun al-Amin, Muhammad yang terpercaya, yang tidak pernah mereka mendapati Nabi Muhammad berbohong meskipun satu kali pun. Sebenarnya nggak ada alasan mereka untuk mengatakan Nabi itu bohong dalam masalah kenabiannya. Mereka juga tahu tentang masalah itu. Kebanyakan mereka mengetahui tentang kebenaran Nabi. Akhlaknya yang begitu sangat mulia, sulit bagi mereka untuk sebenarnya untuk tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu Nabiullah. Belum lagi mukjizat yang mereka saksikan di depan mata mereka. Tetapi karena Allah memang mentakdirkan mereka kufur dengan sebab mereka gengsi. Gengsi itu maksudnya selama ini mereka sudah mendapatkan kenyamanan. Sebelum datangnya Nabi dengan risalahnya, mereka sudah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, mereka sudah mendapatkan kenyamanan. Mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi orang terkemuka di lingkungannya. Ketika kemudian mereka masuk Islam, dalam Islam semua orang sama. Semua orang sama. Yang membedakannya hanya takwanya saja. Dalam Islam, Allah tidak memandang apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Tidak memandang artinya dalam memberikan pahala amal soleh yang dilakukannya dalam soal amal soleh, tidak memandang dia laki-laki atau perempuan. Dia orang Arab atau dia orang Ajam. Apakah dia orang Jawa, apakah dia orang Melayu, dia orang Madura, dia orang kaya, dia orang miskin, dia pejabat, dia orang biasa, apakah dia orang merdeka, apakah dia budak, dia majikan atau pembantu, asal dia bertakwa, maka dia akan lebih mulia dari yang lainnya. Meskipun dia seorang budak hitam, tetapi dia beriman dan bertakwa, maka dia akan lebih mulia dari orang lainnya. Itu dalam Islam.
ada kesetaraan. Ada kesetaraan, pembedanya adalah dalam ketakwaan. Kalau seperti itu kan menjadikan mereka apa? Tidak kemudian merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, itulah yang menjadikan mereka kemudian tidak mau menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun mereka mengakui kemuliaan akhlak Nabi, mereka melihat mukjizat yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua akhlak mulia, kriteria akhlak mulia yang tiga itu semua dijalankan oleh Nabi. Beliau berbuat baik kepada siapapun. Kemarin sudah kita ceritakan bagaimana kebaikan Nabi. Beliau bukan hanya kepada orang kaya, kepada orang miskin beliau mencintainya. Beliau bukan hanya mendatangi undangan orang kaya, undangan orang miskin beliau juga datangi. Beliau bukan hanya menjenguk orang sakit yang kaya, tetapi orang fakir, miskin yang sakit beliau juga menjenguknya. Beliau bukan hanya menghadiri jenazahnya orang yang kaya, orang yang terhormat, tetapi jenazah orang yang rendah, orang yang miskin, beliau juga bertakziah menghadirinya. Ini akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuat baik tanpa melihat status orang tersebut. Semuanya beliau lakukan lillahi ta'ala. Karena Allah, maka seseorang bisa berbuat baik kepada siapapun. Orang yang pilih-pilih itu Orang yang pilih-pilih itu berarti perbuatan baik yang dilakukannya bukan karena Allah, tetapi karena seseorang. Karena milih. Saya berbuat baik kepada dia karena dia kaya. Nanti kalau saya butuh sesuatu, dia bisa ganti nolong saya, misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, beliau nggak pernah menyakiti orang, baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan ucapannya, dengan tindak tanduknya. Beliau tidak pernah menyakiti orang lain. Kemudian ketika disakiti oleh orang lain, Nabi selalu bersabar. Beliau memaafkan, cepat sekali memaafkan orang lain, dan beliau kemudian tidak membalasnya dengan perbuatan buruk yang sepadan, apalagi lebih dari yang perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada beliau. Sempurna, akhlak Nabi itu sangat sempurna. Sangat sulit ya melakukan akhlak mulia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita harus belajar. Kebanyakan kita ini belum tergolong sebagai orang yang berakhlak mulia. Kebanyakan kita masih sering menyakiti orang lain dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Sebagian besar kita itu tidak sabar jika disakiti oleh orang lain. Sebagian besar kita itu kalau berbuat baik masih pilih-pilih. Kalau sama dia nggak baik, kalau sama dia baik. Sama tetangga yang itu baik, sama tetangga yang sana nggak baik. Sama teman yang itu baik, sama teman yang sana kurang baik. Pilih-pilih dalam berbuat baik. Kebanyakan kita seperti itu. Nah, ini bukan mencerminkan akhlak mulia. Kalau kita masih seperti itu, kita belum dikatakan orang yang berakhlak mulia. Dan akhlak mulia ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan kita untuk melakukannya, untuk melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada diri Nabi Muhammad seluruh akhlak yang sempurna. Semua perbuatan baik ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa atahu Allah Taala ilmal awwalina wal akhirin. Nabi itu adalah Nabi Muhammad itu adalah a'lamu khalqillah. Orang yang paling luas ilmunya, orang yang paling mengetahui terhadap
segala sesuatu meskipun Nabi itu tidak dikatakan beliau mengetahui segala sesuatu. Karena yang mengetahui segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan beliau adalah a'lamu khalqillah, makhluk Allah yang paling luas ilmunya, pengetahuannya paling banyak. Mulai dibandingkan dengan mereka para nabi sebelumnya, siapapun itu orangnya, sampai nanti hari kiamat gak ada yang melebihi keilmuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi kita tidak boleh ghulu. Ghulu itu adalah berlebihan di dalam agama. La taghlu fi dinikum. Di dalam Al-Quran disebutkan la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian itu melebihi batas dalam agama kalian. Bagaimana melebihi batas itu? Melebihi batas itu artinya memahami dan mempraktakkan agama melebihi dari batas yang ditentukan oleh agama. Sesuatu yang nggak wajib dibilang wajib. Sesuatu yang nggak haram dibilang haram. Itu namanya melebihi dari batas yang ditentukan oleh syarak. Termasuk dalam hal memuji. Nah, kita ini memuji harus sesuai dengan pangkatnya, sesuai dengan derajatnya. Kita memuji Nabi, ya beliau sebagai seorang nabiyun, sebagai rasul, sebagai makhluk yang paling utama. Kita memuji Sayyiduna Abu Bakar sebagai waliullah, kita memujinya beliau sebagai seorang wali, sebagai orang soleh. Tidak melebihi dari derajatnya. Nggak boleh kita memuji Sayyiduna Abu Bakar seakan-akan beliau itu Nabi. Tidak boleh kita memuji Nabi seakan-akan beliau itu Allah. Kita naikkan pangkatnya menjadi Tuhan. Misalnya seorang wali dinaikkan pangkatnya menjadi seorang nabi. Apalagi dia bukan wali, hanya dia adalah misalnya guru kita. Kemudian kita angkat seakan-akan dia itu adalah nabi. Sebagian orang karena fanatismenya terhadap gurunya, kemudian dia mengatakan guruku nggak pernah salah. Nggak pernah salah sama sekali. Kalau kelihatan salah, itu cuman kelihatannya saja. Sebenarnya enggak. Nah, itu. Sudah kelihatan kok dia bilang, itu cuman kelihatannya saja. Hakikatnya, kata dia, hakikatnya guru saya itu enggak salah. Nah, ini namanya apa? Al-ghuluwu fiddin. Berlebihan. Nah, guru kita bukan nabi yang maksum. Yang maksum itu adalah siapa? Para nabi itu yang maksum dari kesalahan, dari dosa. Jangankan guru kita yang bukan wali, yang wali saja, Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Utsman saja, mungkin saja melakukan kesalahan. Bukan kita mengatakan beliau melakukan kesalahan, tapi mungkin saja secara pada dasarnya dalam syarak mungkin saja mereka melakukan kesalahan. Kenapa? Karena mereka tidak maksum. Yang maksum adalah para nabi. Ini. Nah, memuji nabi, ya kita puji beliau sebagaimana kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Jangan mensifatinya dengan sifat Tuhan. Karena ada sebagian orang yang memuji nabi dengan mengatakan bahwa Nabi itu mengetahui segala sesuatu. Semua yang Allah ketahui, Nabi mengetahuinya. Ada yang mengatakan begitu. Yang memiliki sifat mengetahui segala sesuatu, itu hanya Allah. Ahata bikulli syai'in ilma, itu Allah. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu, itu adalah Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah dengan segala sesuatu dia maha mengetahui. Kalau kemudian selain Allah dikatakan maha mengetahui segala sesuatu,
jadinya serupa dengan Allah. Sebagian orang mengatakan memuji Nabi dengan berlebihan, dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengetahui semua yang gaib. Semua yang gaib Nabi mengetahuinya. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Enggak ada yang mengetahui semua yang gaib kecuali hanya Allah. Nabi diberikan ilmu oleh Allah, tetapi tidak terhadap segala sesuatu. Nabi diberikan ilmu tentang sesuatu yang gaib, sebagian kecil dari yang gaib Allah beritahukan kepada Nabi sehingga Nabi mengetahui sebagian dari yang gaib, tetapi enggak semua yang gaib. Karena semua yang gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Yang mengetahui segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Dilarang kita untuk melakukan al-ghuluwu fid-din. Termasuk dalam hal ini, dalam hal soal puji memuji. Fanatisme itu adalah pada perkara yang hak. Fanatisme itu pada kebenaran, bukan kepada seseorang. Seseorang maksudnya bukan kepada misalnya orang yang tidak maksum. Kalau Nabi jelas beliau maksum. Apa yang beliau sampaikan semuanya benar. Tetapi selainnya itu tidak maksum. Maka fanatisme kita itu adalah kepada kebenaran. Ketika kita sudah belajar ilmu agama, kita belajar mana yang hak dan mana yang batil, maka itulah yang kita buat sebagai pegangan. Qa'iduna al-ilm. Panglima kita, pemimpin kita dalam kehidupan sehari-hari ini adalah ilmu yang kita pelajari. Untuk menilai, untuk menjadi parameter kebenaran dan kesalahan, itu adalah ilmu yang kita pelajari. Bukan parameternya seseorang. Bukan parameternya guru kita misalnya. Seseorang tokoh, bukan. Kalau misalnya seseorang tokoh misalnya, itu melakukan perbuatan yang telah kita pelajari itu maksiat, ya dia salah. Nah, dia salah dalam masalah itu, bukan berarti kemudian kita mencelanya, kemudian kita tidak menghormatinya, kemudian kita mengabaikannya. Tidak seperti itu, karena setiap orang bisa melakukan mungkin saja dia melakukan kesalahan, mungkin saja dia melakukan dosa. Itu sesuatu hal yang mungkin terjadi pada selain Nabi, termasuk kita. Artinya dalam masalah itu dia salah. Dalam masalah ini dia telah melakukan dosa. Bukan kemudian karena sebagian orang, karena seseorang melakukan satu kesalahan, kemudian dia dianggap nggak ada kebaikannya sama sekali. Sebagian kan begitu, berlebihan juga dia kalau seperti itu. Fanatisme yang kepada seseorang yang harus dihindari adalah seperti itu, yaitu ketika seseorang menganggap bahwa setiap yang dilakukannya itu adalah seseorang selain Nabi itu adalah benar. Misalnya dia mengatakan tadi guruku nggak pernah salah. Kalau guruku misalnya bilang tembok ini hitam, saya bilang hitam. Meskipun saya lihat dia putih, tetap saya bilang hitam. Sudah terlihat putih, dia bilang karena gurunya bilang hitam, ya saya bilang hitam. Pokoknya guru saya, meskipun salahnya sudah pasti salah, dia tetap ikut. Nah ini apa? Ini fanatisme buta. Mana ilmu kamu? Untuk apa ilmu yang kamu pelajari? Jika kamu seperti itu, nggak ada gunanya kamu belajar
5 tahun, 10 tahun belajar ilmu agama, mengetahui ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Ketika kamu melihat sesuatu, kemudian kamu nggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, jadi sehingga dikatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yu'raful haqqu birrijal wa innamar rijalu yu'rafuna bil haqqi. Kebenaran itu tidak diketahui dengan seseorang, tetapi seseorang itu yang bisa diketahui dengan kebenaran. Parameter kebenaran itu bukan orang, tetapi parameter kebenaran itu adalah parameter dari seseorang adalah kebenaran itu. Untuk menilai seseorang itu parameternya, ukurannya itu adalah kebenaran. Kalau dia melakukan kebenaran berarti dia benar, kalau dia melakukan kesalahan maka dia salah. Bukan karena dia melakukannya maka berarti benar, bukan seperti itu. Oh ini benar, misalnya kita melihat ada seorang kiai misalnya, entah kiai betulan atau enggak misalnya, karena sekarang kan banyak yang enggak betulan ya, banyak yang palsu. Misalnya dia orang yang mengaku sebagai pemuka agama, kemudian kita lihat dia menyalami perempuan ajnabiyah tanpa hail, dia salaman dengan perempuan ajnabiyah, biasa saja. Bagaimana sikap kita? Kita sudah belajar mima'asi aliyat, termasuk maksiat tangan adalah musafahatu al-ajnabiyah. Kita sudah belajar itu dalam Sulamut Taufiq. Tapi kita melihat ada tokoh kok salaman sama perempuan ajnabiyah. Bagaimana sikap kita? Apakah kemudian kita bilang, oh berarti kitabnya salah ini, yang benar dia? Apakah seperti itu? Enggak. Enggak seperti itu. Parameternya ini yang benar. Ilmu yang kita pelajari itu benar. Tapi dalam masalah yang ini, praktek yang dia lakukan salah. Dia telah melakukan kesalahan dalam hal ini, entah dia sengaja atau tidak sengaja, entah dia tahu atau tidak tahu dalam hal ini, dia telah melakukan kesalahan dalam masalah ini. Kebenaran yang menjadi ukuran, bukan orang yang menjadi ukuran. Ini menambah dari faedah di sini, karena kita mengatakan Nabi Muhammad itu a'lamu al-khalq. Beliau adalah makhluk yang paling luas ilmunya, nggak ada yang melebihi Nabi dari manusia. Tetapi beliau tidak dikatakan mengetahui segala sesuatu sebagaimana Allah mengetahui segala sesuatu, enggak. Allah makhluk. Siapa namanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah makhluk. Allah al-Khaliq. Maka Nabi Muhammad tidak dikatakan atau tidak boleh disifati dengan sifat al-Khaliq. Tapi beliau dikatakan beliau adalah a'lamul khalqi, makhluk yang paling luas ilmunya. Tidak ada yang melebihi keluasan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang memberikan ilmu itu. Allah yang memberikan ilmu itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa ummiyun la yaqra'u wa la yaktubu. Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. Ummi artinya tidak bisa membaca yang tertulis. Kalau ada tulisan, maka Nabi tidak membacanya, tidak bisa membaca. Tapi bukan berarti enggak membaca. Kalau saya misalnya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, saya enggak melihat. Saya membaca apa enggak? Membaca atau tidak saya? Membaca, namanya membaca Al-Fatihah, ya kan? Termasuk rukun sholat adalah membaca suratul Fatihah. Tapi membaca yang tertulis apa enggak? Apakah saya baca Quran begini waktu sholat? Enggak. Tapi saya membaca yang tidak tertulis. Nabi
Ummi itu maksudnya Nabi tidak membaca yang tertulis, tapi Nabi semuanya ada dalam hatinya. Ilmunya semuanya sudah masuk di dalam hatinya. Nah, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu Nabi ada ilmu yang sebenarnya kan apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang ada dalam buku atau apa yang ada dalam tulisan. Nah, meskipun beliau itu ummi, tidak bisa membaca yang tertulis, nah, tidak menulis juga, tidak bisa menulis, itu bukan sesuatu yang tercela bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru sebaliknya, itu adalah pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang ummi itu sudah bisa merubah dunia. Dunia yang jahiliyah, penuh kebodohan, penuh kekufuran, penuh kesyirikan, telah berubah menjadi dunia yang terang dengan keimanan, dengan Islam oleh beliau yang ummi. Sementara kita pinter nulis, pinter baca, tapi nggak merubah apapun. Satu RT pun nggak bisa kita merubahnya, apalagi satu negara, apalagi sedunia. Ini merupakan pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu itu bukan yang ada dalam buku atau tulisan, tetapi apa yang ada di dalam hati. Seseorang nggak akan bisa menjadi alim dengan menumpuk bukunya di lemari. Wah, dia orang alim, di rumahnya penuh bukunya. Tapi waktu suruh mengajar atau suruh ceramah, nggak bisa dia. Nah, nggak bisa. Kenapa? Ilmunya tertinggal di lemari. Nah, ilmunya tertinggal di lemari. Karena ilmunya masih di lemari, masih di kitab. Karena itu kita di sini di pondok itu suruh menghafal, ilmu itu dihafal, dihafalkan, menghafalkan Mukhtasar Abdillahil Harari, Mukhtasar Sulamut Taufiq dihafalkan, kitab As-Sirat, Al-Quran dihafalkan, agar jadi ilmu kita, bukan ilmunya melekat di kertas saja. Ketika dia nggak bawa kitab, nggak buku, tolah-toleh, nggak bisa. Misalnya, tolong ceramah misalnya, kalau dia nggak, ilmunya belum ada di sini, maka dia pasti nggak siap. Gimana ya, buku saya tertinggal di rumah, saya nggak bisa. Nah, ini namanya ilmunya belum fis sudur. Kalau ilmunya sudah fis sudur, sudah dihafalkan oleh dia, kapanpun, dimanapun bisa dia menyampaikannya. Kapanpun, dimanapun dia bisa, siap. Nah, tolong diisi siap. Nah, karena semuanya sudah di sini. Itu namanya orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau orang yang tahunya cuma ketika membaca, ya siapapun bisa. Kalau kayak begitu siapapun bisa. Nah, itu tidak disebut orang yang alim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilmunya semuanya ada di dalam hati. Beliau a'lamu khalqillah. Meskipun beliau seorang ummi, ummi itu bahkan sebagai mukjizat bagi Nabi, itu ummi adalah mukjizat. Mukjizat terhadap orang yang menuduh, orang-orang kafir yang menuduh Al-Quran itu sebagai karangan Nabi Muhammad. Langsung terdiam, orang-orang kafir di masa itu nggak ada hujjah bagi mereka untuk mengatakan Al-Quran itu karangan Muhammad. Sedikit pun nggak ada peluang bagi mereka untuk mengatakan Al-Quran itu karangan Muhammad. Peluang sedikit pun nggak ada. Mereka akan mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan karangan Nabi Muhammad. Dari awal sudah nggak ada peluang sedikit pun, nggak ada lubang sekecil pun untuk mengatakan Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Kenapa? Karena mereka melihat fakta, mereka melihat kenyataan Nabi Muhammad ummi. Gimana mau ngarang?
Mereka mau bilang ini diambil dari kitab Taurat, mau diambil dari kitab Zabur, kitab-kitab terdahulu. Wong Nabi saja nggak pernah baca kitab-kitab itu. Nabi bahkan juga nggak bisa membaca yang tertulis itu. Bagaimana kemudian bisa mengutipnya atau menukil dari kitab-kitab itu? Sekecil apapun lubang nggak ada peluang bagi mereka untuk mengatakan Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Nggak ada sama sekali. Yang sehingga memaksa mereka untuk mengakui bahwa Al-Quran itu kalamullah. Nah, pada masa sekarang ada sebagian orang pengkaji, mereka mengklaim sebagai peneliti atau pengkaji ilmu Al-Quran. Kemudian ada di antara mereka yang mengubah makna ummi. Nah, makna ummi. Mereka bilang Nabi ummi itu bukan berarti nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Nggak mungkin Nabi katanya nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Kata mereka, mau dirubahnya. Sebagian mereka mengatakan, ya dulu memang sebelum jadi Nabi nggak bisa membaca. Setelah menjadi Nabi kemudian bisa membaca. Sebagian ada yang mengatakan begitu. Ini berbahaya. Kenapa? Dia ingin membuat lubang untuk jalan masuk bagi orang kafir untuk mengatakan bahwa Al-Quran karangan Muhammad. Menjadikan orang nanti menjadi ragu-ragu. Ini Al-Quran ini kalamullah atau karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka harus ditolak. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang tidak benar. Sudah disebutkan ummi la yaqra'u wa la yaktubu. Nabi sendiri mengatakan nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Sudah disebutkan seperti itu. Ini sesuatu hal yang sesuatu hal yang terpuji bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan sesuatu yang mazmum. Wala muallima lahu minal bashar. Nabi nggak punya guru dari manusia karena gurunya Nabi Muhammad adalah Jibril alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad lebih mulia dari Jibril. Tetapi Jibril yang menjadi gurunya Nabi Muhammad karena beliau adalah aminul wahyi yang dipercaya, yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Karena guru tidak selalu lebih mulia dari muridnya. Murid bisa lebih mulia dari gurunya. Kalau muridnya itu lebih lebih semangat, himmahnya lebih tinggi dalam beramal soleh daripada gurunya, maka murid bisa lebih mulia dari gurunya. Tidak selalu guru lebih mulia indallah daripada muridnya. Nabi Muhammad lebih mulia dari Jibril. Tapi Jibril juga termasuk makhluk Allah yang mulia. Nasha'a fi biladil jahli was sahara, dan beliau itu hidup di daerah yang penuh dengan kebodohan ketika itu jahiliyah. Atahullahu ma lam yu'ta ahadan minal alamin. Beliau diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada siapapun di alam semesta ini, dan beliau memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang paling mulia di antara seluruh manusia yang dahulu maupun yang sekarang sampai yang terakhir. Nggak ada yang melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang manusia pilihan, makhluk yang pilihan, yang termulia, yang telah Allah anugerahkan kepada beliau. Fassalawatullahi alaihi daimatan ila yaumiddin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang akhlak Nabi. Selanjutnya kita akan masuk tentang mu'jizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya bisa istiqamah dalam pengajian kita. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.